Sebentar. Ini salah, ada Qurannya, Quran aja. Quran itu. Enggak usah terjemahan. Aslinya enggak apa-apa. Salah bawah. Salah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita turunkan bagi baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. InsyaAllah kita akan lihat dari akhir surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عندين وربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ayat ini adalah menjelaskan tentang masalah kebesaran Al-Quran, ya. Kebesaran Al-Quran Karim. Maka dikatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepada kamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran.
Al-Quran hanya diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan, walaqad atainaka, sungguh kami telah berikan kepadamu ya Muhammad. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau diturunkan oleh Muhammad SAW pertama 5 ayat dari surat Al-Alaq sampai pada akhirnya selama 23 tahun Al-Quran turun kepada Muhammad SAW. Ada satu surat yang dikatakan As-Sabu Masani, yaitu suratul Fatihah, masuk surat Al-Fatihah. Dinamakan juga suratul Fatihah min asma'i suratil Al-Quran. Ya, nama daripada surat Al-Fatihah adalah As-Sabu Masani. Banyak nama-nama dari surat Al-Fatihah. Dikatakan ada Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sabu Masani, Ar-Ruqyah, Asy-Syifa, Al-Asas, itu nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Maka dikatakan Sabu Masani yakni suratul Fatihah, yang berarti artinya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Maka 7 ayat yang diulang-ulang adalah As-Sabu Masani, yaitu dalam solat kita ulang-ulang. Ya, kita ulang. Minimal adalah ya 5 waktu, berarti minimal ya 15 ya. Cukup banyak. Tiap ayat ada. Ya, tiap rakaat ada. Maka 7 ayat yang diulang-ulang adalah disebut As-Sabu Masani. Kenapa surat Al-Fatihah di awal diletakkan? Karena merupakan Ummul Kitab, induk daripada Alkitab, yang berarti isi Al-Quran semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, yaitu dikatakan namanya adalah ya 7 ayat diulang-ulang dari ayat pertama sampai akhir adalah semuanya terkandung isi Al-Quran. Jadi Al-Quran, yani Al-Aqidah, Al-Aqidah, Al-Ibadah, wa minhajul hajah, pedoman hidup itu. Wal Quran al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Ya, diulang ya, Al-Quran yang agung. Ini tentang apa yang diberi kepada Muhammad SAW. Jadi Al-Quranul Karim. La tamudanna ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum. Jangan kamu, wala tamudanna ainaka ila ma mata'na bi azwajan minhum. Jangan kamu palingkan wajahmu, kedua matamu kepada apa yang kami berikan kepada orang lain, kenikmatan dunia. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW adalah agar senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah, tapi jangan dia terpengaruh dengan duniawiyah, dengan dunia. Walaupun manusia butuh dunia, Nabi Muhammad butuh dunia, akan tapi dilarang sama Allah, jangan menolehkan mata, memalingkan mata kepada dunia yang telah diberikan kepada orang lain. Nah, ini. Maka kalau sedekah aja Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Tidak boleh. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar. Kemudian dia pulang, ternyata ada sebutir kurma di lantai. Sebutir kurma di lantai. Dia yang tidak berani makan. Takut ini sedekah orang, jatuh takut sedekah orang, sedekah ada di rumahnya, tapi ini nggak berani makan karena Nabi Muhammad tidak boleh. Nah, itu ya, dia tidak berani makan karena apa? Tidak boleh. Wala tahzan alaihim, jangan sedih, ya, jangan sedih terhadap mereka, ya. Wahfid zanahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu kepada orang-orang mukmin. Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad adalah orang yang rendah. Maka akhlaknya sangat mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah katakan, kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Imran ayat 159, katakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawir bil amr fa iza azamta fatawakkal innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Ini merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babima rahmatin minallahi. Ya. Dengan sebab rahmat Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut. Maka Nabi lemah lembut bicaranya. Nabi kalau marah itu hanya menampakkan wajahnya merah. Wajahnya aja merah. Pernah marah kepada Khalid bin Walid. Ya. Kepada Khalid bin Walid karena ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mau perang, kemudian mengucapkan la ilaha illallah syahadatain, kemudian Khalid bin Walid langsung membunuh saja. Maka dikatakan kepada orang Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu tidak tahu hati dia? Nabi marah, wajahnya aja yang merah. Kemudian Nabi SAW ketika Al-Ghamidah dengan Ma'iz melakukan perbuatan zina, maka seorang wanita yang bernama Al-Ghamidah, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berzina. Tolong laksanakan hukumnya Allah. Rajam aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Al-Ghamidah, kamu gila? La ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Kamu gila? Tidak lah. Kamu gila? Tidak. Kemudian sesudah nanti kalau kamu sudah melahirkan, tolong datang ke saya. Nanti akan saya lakukan. Dirajam sampai mati. Akhirnya setelah dia melahirkan anak dari zina tadi, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tapi sudah disapi ya, 2 tahun. Ya Rasulullah, tolong laksanakan hukumnya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya dilaksanakan sama Rasulullah, sudah. Dilaksanakan, kemudian batu kerikil lempar kepada Ghamidah yang melakukan perbuatan zina tadi. Lempar banyak melempar, kemudian batu ini kena siapa? Terpental kena Khalid bin Walid. Khalid marah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apa kata Rasulullah kepada Khalid? Rasul mukanya merah. Kemudian Rasul mengatakan, seandainya tobat Al-Ghamidah ini dibagi untuk 50 orang yang ada di sini, semuanya akan masuk surga. Karena dia tobat ikhlas, minta dilaksanakan sama Rasulullah SAW. Kemudian dilaksanakan, memang tobatnya begitu. Sehingga dikatakan, seandainya tobat yang dibagi untuk 50 orang yang ada di sini, semuanya saya dakhulul jannah, akan masuk surga dengan sebab tobat orang ya Ghamidah tadi. Tapi kan tobat seorang nggak bisa dibagi. Seandainya bisa, akan masuk surga semua ketiga itu. Nah, ini. Wala tazan alaihim wahfiz zanahaka lil mu'min, rendahkan dirimu terhadap orang-orang mukmin. Itu faiza azamta, ya kata lintalahum walau kunta faddan ghalibal qalam, kalau kamu bersikeras mereka akan lari daripada kamu. Maka Nabi selalu akhlaknya baik, jujur. Ini jujur, kemudian amanah, tabligh, ya itu ya, dan seterusnya. Wa qul inni ana nadhirun mubin, dan katakan ya Muhammad, inni ana nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan lagi pemberi penjelas. Maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah dia dalam surat Al-Jum'ah, wallazi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-hikmata min kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul pada mereka dari golongan mereka sendiri. Yaslu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan akidah mereka, membersihkan pemikiran mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan Al-Quran. Ta'limul Quran, diajarkan Al-Quran. Al-Quran diajarkan, bukan hanya sekedar bacanya, tapi diajarkan bacaannya, diajarkan isinya, diajarkan cara mengamalkannya. Contoh, sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Contoh salat dicontohkan, tuh cara salat begitu.
Maka Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik itu Nabi Muhammad SAW. Ana nazirun mubin. Aku pemberi peringatan yang jelas. Jadi an-nazir adalah lil ma'asi, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kalau kabar gembira adalah kabar gembira kebanyakan wa busyra lil mu'minin wa basyirum minas sabirin, kepada orang-orang. Kalau kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau peringatan adalah al-inzar, an-nadhir adalah lil kafirin atau lil munkirin, pada orang-orang yang kafir maupun orang yang ingkar, ataupun orang-orang yang alladzina la yu'minu bil, orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi sebagai an-nadhir, pemberi peringatan, ya, pemberi peringatan, al-mubin, penjelas. Jadi jelas, Al-Quran dijelaskan orang yang berbuat baik insya Allah dukhulul jannah, akan masuk surga. Orang yang berbuat maksiat dukhulun nar, akan masuk neraka. Dijelaskan. Maka tugas Nabi adalah sebagai basirum mubin, sebagai pemberi gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami turun kepada 'alal muqtasimin, orang yang membagi-bagi. Orang bagi-bagi artinya apa? Al-muqtasimin, mereka taksimul Quran, sebagian diamalkan, sebagian diimani, sebagian tidak. Jadi Al-Quran adalah kita imani. Kenapa? Merupakan arkanul min arkanil iman, salah satu daripada rukun iman, yakni beriman kepada kitab-kitab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, iman, ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang kena ayat surat Al-Baqarah, ya, dikatakan surat Al-Baqarah, wah, dia kata surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang baik dan yang buruk. Kita tahu yang baik dari Al-Quran, yang buruk dari Al-Quran, tapi kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu campur adukan antara yang baik dan buruk, wa taqtumul haqqo, dan kamu sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kamu telah tahu. Nah ini, jadi kita harus yang tahu, yang benar kita katakan benar, yang salah ya salah, yang benar kita amalkan, yang salah yang kita tinggalkan. Maka dikatakan alal muqtasimin, sebagian diimani, sebagian tidak. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Alladzina ja'alul Qur'an ad-din, yang menjadikan Al-Quran sebagai apa? Bagian-bagian saja, yang berarti isi Al-Quran diamalkan sebagian, sebagian lagi tidak. Harusnya kita mengimani dan kita amalkan semaksimal. Maka Allah katakan orang yang bertakwa adalah, ya, hendaknya tentu dengan kemampuannya. Bertakwa adalah dengan kemampuan, ya, dengan kemampuan kita bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tergantung keimanan kita kepada Allah. Semakin banyak iman kita, maka semakin kuat iman kita, takwa kita semakin banyak. Kembali kepada firman Allah dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bihi. Ini kita lihat orang-orang beriman dengan yang gaib, mereka kemudian mereka sholat, kemudian mereka adalah bertawakal, kemudian beriman, walladzina yu'minu bima unzila, beriman dengan Alkitab, kemudian yakin bil akhirah, sampai akhir ayat mereka berada dalam petunjuk Allah. Hudam ala hudam rabbihim wa ulaikumul muflihun. Mereka orang yang mendapat petunjuk Allah, mereka adalah orang yang beruntung. Nah, salah satu orang yang beruntung adalah orang yang salat. Di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung
orang mukmin, orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Maka mereka menjadikan Al-Quran sebagai bagian-bagiannya. Ini. Wa rabbika lanas'alnahum ajma'in. Demi Tuhanmu nanti akan kami tanya mereka semuanya. Amma kanu ya'malun. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Akan ditanya mereka semuanya nanti. Maka amal perbuatan manusia nanti akan ditanyakan oleh Allah yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Maka kalau di alam barzah itu ada pertanyaan, alam barzah. Maka kadang-kadang ada orang yang meninggal dibacakan talqin. Ya, kadang-kadang dibacakan talqin. Ada juga yang tidak dibacakan talqin. Kita lihat bacaan talqin. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qibatuka wa ma imam wa man ikhwanu. Itu pertanyaan. 6 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa ma qibatuka, dan apa kiblatmu? Wa ma imamuka, dan apa imammu? Wa ma ikhwanuka, dan siapa saudaramu. Itu akan ditanya. Akan ditanya. Ada pertanyaan, jawabannya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Siapa apa agamamu? Al-Islam. Apa kiblatmu? Ya, Ka'bah. Siapa? Apa imammu? Wa ma imamuka, apa imammu? Jawabannya, imam saya Masjidil Haram sana, imam Masjidil Haram. Apa? Biasa imam saya di sini. Kalau ketika sholat imamnya dia. Bukan itu jawabnya. Itu kalau man. Tapi ini ma imamuka, apa imammu? Bukan orang imam kita. Imam kita adalah wa ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Al-Quran imam kita. Jadi imam kita Al-Quran, maka kita ikuti perintah Al-Quran dan kita tinggalkan larangan Al-Quran. Kita ikuti Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Bila kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran sama As-Sunnah. Ini. Amma kanu ya'malun. Jadi semua amal manusia akan ditanya nanti yaumul qiyamah. Amma kanu ya'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Semua yang kita kerjakan akan ditanya. Walaupun satu kalimat, satu kata akan ditanya oleh Allah. Baik ditanya, buruk ditanya. Baik kita akan lihat, buruk pun kita akan lihat. Itu. Fasda bima tu'maru 'anil musyrikin. Laksanakan apa yang diperintahkan dan berparinglah daripada orang-orang musyrik. Jadi yang diperintahkan Allah, pasda bima tupar. Ya Muhammad, pasda, ya Muhammad, laksanakan apa yang diperintahkan. Maka Nabi Muhammad berdakwah terus. Wa'arid anil musyrikin. Tinggalkan, biarkan orang-orang musyrik mengganggu, dibiarkan jalan terus. Ya. Inna kafainakal mustajin. Kami cukupkan bagi kamu adalah orang-orang yang memperolok-olokkan. Jadi ada orang yang memperolok-olokkan Al-Islam, ada memperolok Al-Quran, ada. Maka di ayat yang lalu Nabi Muhammad SAW bilang tukang tenung, tukang sihir, tukang apa lagi? Tukang tenung, tukang sihir, macam-macam. Syair, penyair juga dibilang macam-macam. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ejekan luar biasa. Maka orang yang menyampaikan kebenaran, ada tantangannya. Kadang-kadang mereka diolok-olokkan, mereka diejek, walaupun yang disampaikan benar. Kenapa demikian? Orang yang menyampaikan kebaikan, yang mengajak pada kebaikan, terkadang diejek. Kenapa? Karena hatinya belum menerima. Karena belum mendapat hidayah Allah. Kalau dia mendapat hidayah Allah, insya Allah dia akan menerima. Karena hidayah Allah harus dicari. Dicari dengan bagaimana cara mencarinya? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk atau Tabarak, "Wallazi ansa'akum wa ja'alakum sam'al absara la'allakum tashkurun." La'allakum tashkurun. Allah memberikan telinga, mata, hati dan akal. Itu kita gunakan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar
Orang yang memperkolahkan orang yang menjadikan ilahan akhar bersama Allah, Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Maka kita diperintahkan ketika ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari Tuhan lain. Karena ada orang maunya ibadah kelihatan. Seperti kaum Nabi Musa, mana Tuhan sih? Sejak beriman 80 orang udah beriman, tapi ditinggal oleh Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Bukit Tursina itu paling di ujung sana, ya. Artinya berjalan cukup jauh. Kalau kita naik itu jalan, ya. Kalau dulu pernah saya naik ke jalan itu jalan pagi jam 7 sampainya jam 1. Kalau sepagi, ya dulu. Turunnya cepat, di mana-mana turun cepat. Kemudian pernah lagi naik lagi, belum lama 2018 naik lagi. Kemudian itu sudah naik pakai onta, lebih cepat. Ya biasa kita naik itu 4 jaman, sekarang sudah lebih cepat, paling 1,5 jam karena kita naik onta gitu. Cepat sekarang. Ya 2000 itu kita lihat. Nah, Nabi Musa alaihissalam di sana bersemedi 40 hari. Kemudian setelah 40 hari Allah perintahkan kembali menemui Samiri, karena yang ditugaskan Samiri untuk menjaga yang lain, ternyata Samiri sudah menyembah anak sapi. Itu kita lihat, sudah menyembah anak sapi. Kemudian ya dikatakan ya qala Musa liqaumi, ya, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, lima ta'budu, kenapa kamu sembah mereka? Kenapa kamu sembah? Ya Musa, kata Samir, ya Musa, la nu'mina laka hatta nara Allah jalla wa antum subhai Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhan kamu sebelum kamu perlihatkan kepada kami mana Tuhan kamu. Kalau kami ada tuh anak sapi, mana Tuhan kamu? Maunya kelihatan. Nah, di sini kita lihat. Alladzina yaj'aluna ilahan akhar. Kadang-kadang orang menjadikan yang disembah kelihatan maunya. Banyak kita maunya kelihatan yang disembah. Padahal Allah adalah di awal ayat, orang bertakwa pasti menjelaskan apa? Orang yang bertakwa meyakini bahwa Allah gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah gaib. Mana ya? Allah gaib. Surga gaib. Itu. Pasau ya'lamun, mereka akan diminta nanti, ya, padahal mereka tahu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami tahu bahwa annaka yadhiku yaduka, ini menyempitkan hati kamu ya Muhammad, bima yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi Muhammad ngajak mengatakan yang baik, tapi mereka membalas kata-kata yang tidak baik. Ya. Nabi Muhammad sayang terhadap kaumnya, terhadap umatnya, tapi umatnya tidak tahu diri. Nah, kalau saya ambil contoh, bagaimana kalau umpamanya orang tua menyuruh anaknya berbuat baik. Nah, tolong kamu baca ini, jawaban yang nggak enak. Kan nggak enak juga orang tua. Nah ini, jadi anak suruh baik tapi jawaban anak tidak baik. Nah ini, tapi Nabi Muhammad tidak mengusir mereka, tapi tetap dengan kesabaran, sehingga Allah katakan pasbir, ya kama ulul azmi minar rusul, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya. Seperti yang dikatakan para rasul yang memang sabar. Nabi Nuh bagaimana kesabarannya, Nabi Musa kesabarannya, Nabi Isa kesabaran bagaimana, itu. Bima yakulun, ucapannya nggak enak. Kan kalau dibilang pokoknya tuh ada ustad gila tuh, nah kagak enak juga. Tuh ustad tukang tenung tuh, nah, tuh dukun tuh. Enggak enak itu didengarnya, dia penyair, enggak enak. Nabi Muhammad dibilang itu, dibilang gila, dibilang tukang penyair dan sebagainya, dibilang ayan. Itu Nabi Muhammad. Ini.
Maka ini adalah katakan alladzi yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Ucapan dari kaumnya menjadikan hati Nabi berat, maka turun ayat Al-Qur'an. Alam nashrah laka saddak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini kita lihat. Alam nashrah laka saddak. Bukankah kami telah lapang ke dada Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Yang memberatkan punggungmu. Jadi dilapangkan, alam nasrah laka sadrak. Sungguh kami lapangkan dada Muhammad. Maka tetap Nabi Muhammad berpikir, tapi tidak dipikirkan. Tidak pikirin terus. Wah, umat saya begini. Tidak. Tapi Nabi Muhammad berpikir. Sebab kalau sesuatu dipikirin terus, tidak berbuat, sakit nanti dia. Tapi Nabi Muhammad adalah berpikir supaya bagaimana mengatasi mereka, bagaimana mengajak mereka. Maka kita disuruhnya berpikir, bukan ya dipikirin saja tapi tidak berbuat, salah. Nah, ini kita diberikan akal untuk berpikir, bukan untuk sesuatu yang sudah dipikirin terus, tapi berpikir untuk ke depan, lebih berpikir untuk depan. Fazkuruni azkurkum waskuri wala takfurun. Nah, itu. Fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya. Nabi Muhammad adalah ya, dia tahu, ya Allah tahu tentang Nabi Muhammad, dadanya agak sempit, sesak terhadap apa yang mereka ucapkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya katakan Allah melapangkan alam nasyrah kala sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak. Semua ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang macam-macam. Maka Nabi Muhammad SAW dicuci, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Masih kecil diberikan, nanti setelah itu juga dibersihkan, 2 kali dibersihkan. Maka sifat-sifat apa yang buruk tidak ada dalam hati Nabi Muhammad SAW, karena dibersihkan dengan air Zam-Zam, dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, ini. Fasabbi bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, karena nikmat dibalas dengan pujian. Ya, nikmat dibalas dengan pujian. Dikatakan, para ulama mengatakan asyuku bijinsin nikmah. Bersyukur tergantung jenis nikmatnya. Bersyukur harus tergantung nikmat. Kalau diberikan nikmat iman, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Diberikan akal untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau diberikan harta, kita gunakan untuk kebaikan. Diberikan keluarga, kita jaga, kita pelihara dengan baik. Maka bersyukur adalah min jinsi nikmat, tergantung jenis nikmatnya apa yang Allah berikan. Ya, fasabbi bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji dengan Tuhanmu. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan muji Tuhanmu. Kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Kalau Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia katakan ketika mendapat nikmat, hadza min fadli rabbi, inilah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi, karunia, kembali kepada Allah. Maka Nabi Muhammad juga kembali kepada Allah. Nabi Muhammad ketika dia diampuni dosanya, diampuni dosa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan banyak pujian. Ya, habis sholat tolong memuji Allah, alhamdulillah 33, subhanallah. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allahu akbar 3, menunjukkan bahwa kita senantiasa memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, terjadilah kamu termasuk orang yang sujud, ai minal musallin, termasuk orang-orang yang salat. Sujud itu kenapa kita sujud kepada Allah? Kenapa orang itu mau salat? Berarti dia sujud, dia ruku. Sajidin ay minal musallin, sujud. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam ayat lain, fa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah yang Maha Agung, Maha Besar, apalagi ayat lillahi ma fis samawati, kepunyaan Allah, ya, langit dan bumi, ya, semua Allah timur barat semuanya milik Allah serta isi milik Allah, maka dia takut dengan kebesaran Allah, maka dia memuji Allah, maka dia sujud kepada Allah, dia menjaga, ya, melawan hawa nafsunya agar dia bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud, orang-orang yang melakukan salat. Ya, ulama mengatakan dalam kitab berkata as-sajidin ay minal musallin, orang-orang yang salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai, ya, kematian akan menjumpai kamu dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, umur kita sudah berapa sekarang? Umur saya 64 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi tuh? Saya kalau mencontohkan saya aja. Kalau orang jadi contoh saya nggak mau. Kira-kira berapa tahun lagi? 64, kira-kira berapa tahun lagi? Nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Karena kita masing-masing nggak tahu umur kita berapa lagi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita minta panjang umur. Kalau Nabi SAW berdoa, Allahumma tawil a'marahu, ya, wa sahidatu wa aksir, ya Allah, Allah tawil a'marahu wa sahidatu, ya Allahumma faqih bidin. Ini, ya Allah, berikan kepahaman agama, wa tawil amal, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, banyakkan rezeki. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Nah, itu. Ya, kita banyak berdoa. Mudah-mudahan umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyal yakin, sampai kamu datang kepada kamu kematian dengan penuh keyakinan. Yang berarti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita inilah orang yang senantiasa yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan untuk ibadah. Firman Allah dalam surat yaitu Al-Dzariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum birizqi wa ma uridu ayyut'imun Allah wa razaqul matin. Ya, dikatakan wa ma khalaqtul insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini siapa yang taat di antara kita? Itu masing-masing urusannya. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayutamun, aku tidak minta dari mereka mirizkin, tidak minta rezeki namanya. Allah tidak minta. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Kita keluarkan untuk kita berinfak, umpamanya nih, berinfak untuk masjid, umpamanya masjid sini, ini berinfak masukin kotak, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa Allah. Kita yang butuh rezeki dari Allah. Semakin kita berikan, keluarkan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Bisa lihat dalam surat Al-Baqarah. Seperti orang yang menanam satu butir jagung. Satu butir jagung tanam, pasti dipisah. Nah, satu butir tumbuh, kemudian isinya berapa banyak? Satu jagung itu kan banyak itu. Kira-kira isinya berapa banyak? Itu seperti itulah amal ibadah kita. Kalau memang kita yakin kepada Allah, ikhlas kepada Allah, karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa'bud rabbaka hatta yatil, tapi dengan penuh keyakinan. Karena keyakinan penting sekali. Orang kenapa dia mau ibadah? Karena yakin. Kenapa dia beramal soleh? Karena yakin. Yakin itu menjadikan hati mau berbuat. Jangan sampai ada keraguan. Firman Allah dalam surat
yang lain. Sering saya bacakan ayat ini untuk memantapkan iman kita. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lam yartabu. Sungguh orang mukmin adalah orang beriman kepada Allah summa lam yartabu. Kemudian imannya tidak boleh ada keraguan, yakin. Kalau sudah yakin, mau berjuang dengan harta dan jiwa. Nah, mau berjuang dengan harta dan jiwa. Mending keyakinan itu. Ya, keyakinan, kemantapan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan kita ini adalah yakin. Kita lihat di akhir dari surat bukan di akhir, itu di surat Al-Mudaththir. Bagaimana orang yang masuk surga? Bagaimana orang yang kenapa ditanya oleh malaikat, kenapa kamu masuk neraka sakor sih? Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nutimul miskin wa kunna nakhudu mal khaidin hatta kita lihat. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami selama hidup di dunia lam nusallin, tidak sholat. Padahal disuruh untuk ibadah. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Saya enggak sholat. Di dunia enggak sholat, padahal untuk ibadah, untuk sholat. Itu sebabnya masalah. Apalagi wa kunna, ya. Dan juga kami tidak memberi makan orang miskin. Lam nakum nasallu wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga yang kedua tidak memberi makan orang miskin. Pelit diberikan harta sama Allah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Karena apa? Karena orang mendapat rezeki karena sebab orang-orang yang lemah. Orang kaya dia menjadi direktur, yang di bawah dia siapa? Direktur di bawahnya siapa? Kan orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, antum turjakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Dalam hadis Nabi, antum turzakuna wa tunsaruna ala du'afaikum. Bisa lihat dalam hadis akhir dalam hadis itu syarah dari Nuzhatul Muttaqin, syarah dari Nawawi, ya, dari Syarah Riyadhus Shalihin. Antum turzakuna, kalian diberi rezeki bisabab dengan sebab orang-orang yang lemah. Kalian ditolong sama Allah disegani sebab orang-orang yang lemah. Antum turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian diberikan rezeki dan ditolong sama Allah dengan sebab orang lemah. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah. Ya, bukan berarti kaya memang usaha dia, tapi dia ditolong sama orang-orang yang lemah. Orang kaya, kalau orang yang lemah tidak ada yang kerja sama dia, bisa enggak usaha aja jalan? Tidak akan bisa jalan. Nah itu. Tapi orang kaya juga bisa kaya, kenapa? Karena dia juga punya ilmunya. Maka kata Nabi, mau dunia pakai ilmu, mau akhir pakai ilmu. Man arada dunya, paling ini barang siapa yang mau dunia harus pakai ilmu. Mau akhirat juga pakai, mau dua-duanya pakai ilmu. Nah ini harus kembali. Maka di sini gambarkan fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya. Wa berapa hatta yatiyakal yakin, sampai yakin. Kemudian tadi dikatakan apa? Dikatakan wa kunna nakhudu ma'udin. Hatta yang tidak yakin, sampai apa? Sampai kematian juga dia harus yakin. Maka sifat orang yang bertakwa adalah orang yang selalu beriman dengan hari akhirat. Wabil akhirhum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat nanti. Maka dengan keyakinan kita, ya, yakin kepada Allah, yakin dengan yaumil kiamah, ini berkaitan erat. Orang yakin iman kepada Allah tapi tidak beriman dengan akhirat, tidak punya persiapan. Tapi kalau iman kepada Allah dengan keyakinan dan yakin dengan akhirat, maka dalam menghadapi kehidupan dunia dia punya bekal, pasti punya bekal. Dia kenapa? Karena keyakinan menjadikan dia pulang,
ya pulang ke akhirat itu dengan penuh bekal. Ya, kalau bekalnya adalah amal ibadah, bukan dengan harta. Allah katakan, la yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Harta banyak tidak bermanfaat. Anak banyak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim, hati bersih. Hatinya bersih karena keimanan, karena amal ibadahnya. Maka mudah-mudahan sisa hidup kita ini kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik agar jiwa kita bersih. Jiwa kita bersih, ketika menghadap Allah pasti akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, kalau sudah kita terima pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah, yaitu di dunia akan diberikan, wa fil akhirah diberikan juga. Ya, kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha wa aswatun mutaraddidan min Allah wallahu basirun bil ibad. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat ya tentang pemberian Allah di dunia dan juga maupun insyaallah fil akhirah, di akhirat. Bisa lihat surat Al-Imran ayat 14 sampai 15. Itu adalah pemberian Allah yang perlu kita syukuri semuanya. Mudah-mudahan ya kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian silakan sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lebih baik yang mana kita menjalankan atau melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya tapi kurang khusyuk, atau sedikit mungkin ya wajib-wajib tapi lebih khusyuk. Iya. Sedikit tapi khusyuk, banyak kurang khusyuk. Iya. Ya, kita ini sholat kewajiban. Sholat kewajiban. Maka kekhusyuan seorang tidak sama. Kekhusyuan seorang tidak sama. Maka kita berupaya supaya bisa khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang khusyuk punya harapan. Semakin besar harapannya, semakin khusyuk. Kalau harapannya kurang besar, ya kurang khusyuk juga. Ya, kalau kita berharap dalam surat awal surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'min alladzina khashyun dan seterusnya, itu tentang amal-amal yang dilakukan. Bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun. Awal beberapa ayat itu tentang orang yang khusyuk dalam apa saja. Jadi khusyuk adalah tergantung orangnya juga. Khusyuk tergantung orangnya. Karena umat Nabi Muhammad dibagi pada 3. Ya, dalam surat Al-Quran. Yaitu ada yang dikatakan Allah, ya. Orang mukmin, orang Islam itu dibagi pada 3, tingkatannya ada 3. Ya, ada yang memang zalimul li nafsihi, menzalimi dirinya. Dia tahu itu perintah Allah, ya sudahlah, nggak usah. Perintah Allah udah nggak usah dikerjakan, masih muda ini, ntar udah deket-deket mati aja dah katanya. Dia menzalimi dirinya itu. Ini larangan Allah, nggak apa-apa dikit ini. Itu masuk orang yang menzalimi dirinya. Kira-kira orang yang menzalimi dirinya adalah banyak yang senang nggak kalau manusia melihatnya? Berbuat jahat banyak yang senang nggak? Hak orang lain diambil, pencuri punya hak orang lain diambil, banyak yang senang nggak? Nggak ada yang senang. Kalau ada petugas ditangkap dia, diapain kalau ditangkap? Ya dikebukin. Karena dia menzalimi diri. Bagaimana kalau dia harus beribadah pada Allah, tapi dia menzalimi diri sendiri, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang paling, itu yang mukmin, muslim juga. Tapi nggak mau beribadah, masalah menzalimi dirinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa may yata'adda hududallah faqad barang siapa yang melampaui batasan Allah, dia adalah termasuk menzalimi diri sendiri."
Yang kedua, jadi muktasid, ada yang pertengahan. Lagi baik-baik enggak ini pertengahan. Pertengahan, kadang-kadang habis maksiat taubat ini begini ada. Taubat aja dah nanti dah. Biarin kita istighfar, masa iya Allah akan Maha Pengampun. Iya, astagfirullahaladzim. Setelah itu berbuat lagi. Nah, ini orang-orang yang muktasid, pertengahan. Ini umat Nabi Muhammad. Ada lagi yang memang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya saya berupaya terus berlomba dalam kebaikan. Ini baik, saya kejar terus. Tapi yang banyak adalah yang kedua, pertengahan. Banyak kedua, pertengahan. Yang banyak yang kedua, yang pertengahan. 50% ya. Lagi benar-benar enggak. Maka ada hadis Nabi SAW. Dikatakan badiru bil amal, riwayat Muslim, badiru bil amal salihah fasatakunu fitun kadara yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusu kafiran yabi'u dinahu minad dunya. Bersegeralah lakukan amal kebaikan sebelum datang fitnah yang gelap gulita. Artinya yang punya kita sakit, itu kan cobaan juga. Kita lagi banyak harta tiba-tiba bangkrut, itu kan cobaan juga. Bisa sehat tiba-tiba sakit, banyak waktu sekarang sibuk, maka Rasul mengatakan bersegera lakukan sebelum terjadi fitnah yang gelap gulita. Kita lupa segala-galanya. Di mana seorang di pagi hari beriman, sore hari dia kafir, kufur, atau sore hari dia beriman, pagi harinya sudah kufur, menjual agamanya karena Allah, menjual agama karena Allah karena tujuan dunia. Bisa saja kita jual agama, ada harta orang lain kita ambil, berarti kita menjual agama. Padahal dalam agama itu nggak boleh harta orang lain. Itu gambarannya. Jadi kita ini muslimin dibagi pada tiga. Tinggal kita yang mana maunya, kan kita yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba kebaikan. Karena umur kita terbatas, apalagi umur seperti saya ini, nggak lama. Walaupun kita berdoa. Kalau 65 berapa? 64 sekarang kira-kira berapa tahun lagi? Itu aja. Kira-kira berapa? Wah, 100 tahun lagi. Ada gambaran begitu? Ada gambar begitu? Wah, umur saya sekarang 64, kira-kira 100 tahun lagi berarti 150 tahun. Susah membayangkan. Kita hanya minta kepada Allah panjang umur, sehat dan berkah, itu saja. Maka kehusuan kita adalah tergantung keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Yakin. Karena banyak orang yang berinfak tapi disebut-sebut karena nggak yakin dengan balasan. Saya berinfak, tahu nggak tuh? Tuh masih jadi karena siapa tuh? Asal kamu tahu aja. Saya nggak tahu. Asal kamu tahu itu kemarin saya berinfak tuh 1 M di situ. Itu gara-gara saya jadi masih, asal kamu tahu aja. Ya nggak ikhlas. Walatum sedekah bil mani. Jangan kamu batalkan ya sedekah kamu dengan menyebut-sebut. Nggak perlu disebut-sebut sudah. Itu kita lihat. Jadi keikhlasan paling enak itu. Keikhlasan dengan amal. Jadi mana yang paling baik? Ya, apa kita sholat khusyuk? Yang penting sholat mau sedikit khusyuk, mau banyak juga khusyuk. Itu yang paling pokok. Ya. Kadang-kadang kan lagi sholat ingat apa? Lagi sholat zuhur. Aduh, belum makan lagi dalam hati. Oh, aduh, teman-teman udah pada makan, ntar saya kehabisan lagi mikirin makanan. Maka kata Nabi, kalau makan udah siap, makan aja dulu baru sholat. Tujuan itu supaya tidak benar-benar khusyuk. Jangan ingat makanan. Oh, yang makan ada yang memang agak rakus sedikit makan. Aduh, makanan saya habis ini. Enggak usah, lebih baik kata Nabi, ya kalau sudah waktunya ghada, ya makan aja. Makan aja, udah siap makan. Supaya kita khusyuk, maka kita harus berupaya khusyuk. Yaitu untuk khusyuk, ya, supaya bisa khusyuk, ya kita takut kebesaran Allah Subhanahu, yang kita hadapi adalah Allah. Maka kita, orang yang sholat itu kan dikatakan orang yang cinta karena cinta. Maka ketika kita menghadap atasan, direktur, dipanggil, apalagi mau kerja. Kalau mau kerja kira-kira gimana? Kita melamar kerja, kira-kira gimana khusyuan kita? Udah membawa map juga, semua berkas dibawa, ditanya, nama kamu siapa?
Tapi sebelum masa kerja, mudah-mudahan tanya yang gampang-gampang aja. Kamu tinggal di mana? Kaget jawabannya. Kamu udah berapa umur kamu? Kerja enggak? Nah, takut kita. Kalau udah diterima kan alhamdulillah diterima. Tapi kalau nggak terima bagaimana? Nah, itulah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita punya bekal, punya ilmu, insya Allah dicari orang. Dan orang kalau dicari, kalau orang yang ahli itu kan dicari. Kalau yang nggak ahli mencari. Tapi kalau yang ahli dicari orang, karena dia satu-satunya. Nah itu. Nah, jadi kita harus ya kehusuan ini, kita mau besar mau kecil kita berupaya untuk khusyuk. Hanya Allah yang tahu tentang khusyuan kita. Oh, orang khusyuk benar tuh kelihatannya. Ya kelihatan kita karena kita melihatnya kita melihatnya cuma apa? Kita melihatnya cuma zahirnya. Tapi kalau Allah kan hatinya, maka dikatakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala walakin yanzuru. Allah tidak melihat jasmani kamu, rupa kamu, tapi tidak melihat penampilan kamu, tapi Allah melihat hati kamu, hati yang dilihat sama Allah. Kalau kita lihat orang busuk banget tuh, padahal enggak. Nah itu Allah melihat hati, karena kita lihat zahirnya aja. Tuh pakaiannya rapi banget, pakai sorban, pakai pici, sudah apa? Belum tentu kehusuannya. Walaupun itu merupakan adab etika. Tapi kehusuan masing-masing kita. Nah ini kehusuan masing-masing. Itu jadi kita berupaya ya. Kalau dikatakan banyak tidak khusyuk, sedikit lebih baik daripada khusyuk. Nah, tapi kalau umpamanya sedikit khusyuk, ya, banyak lebih khusyuk, ya lebih banyak lebih baik pokoknya udah. Pokoknya kita berupaya khusyuk lah gitu. Hanya Allah yang tahu kita gitu. Itu kan kaitannya sama hisab. Hisab. Kan yang pertama di hisab itu sholat. Iya. Sholat wajibnya gimana gitu. Iya. Kalau kurang, iya. Ini yang dimaksud kurang nih kurang. Iya. Iya. Iya kurang khusyuk. Ya kita dengan Allah hubungannya kurang bagus, kurang khusyuk dah. Kurang khusyuk. Kalau khusyuk kan ingat benar. Kalau saya ambil contoh, kalau kita mau kerja pimpinan kita ngasih, nih tolong kamu kerja nih. Kamu temui sana. Itu teman Bapak. Itu teman Bapak ketemu nih. Direktur teman Bapak, bilang aja dari kata Bapak. Tenang enggak hatinya? Pak, saya anak Bapak ini. Wah, teman saya. Enak enggak kira-kira? Karena dekat kan? Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Khusyuan kita kepada Allah itu paling pokok gitu. Kita kenal Allah, maka kita akan khusyuk. Kita kenal Allah. Kita kenal Allah akan khusyuk. Karena kekhusyuan kita itu akan membawa kebaikan semua. Kekhusyuan. Ya, kekhusyuan kita akan membawa ya, makin Allah semakin cinta. Karena kita cinta, Allah cinta kita. Ikutin Muhammad, maka Allah cinta kita. Kita yang mendapatkan kecintaan, maka kita juga, kalau Nabi Muhammad dikatakan, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti perintahku, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh tolong kamu kerja sana, tapi bilang ini pesan salam dari Bapak, kita anak Bapak ini, salam dari Bapak kepada Bapak ini. Wah, kamu anaknya senang cinta. Kenapa? Karena dekat. Karena dekat begitu. Atau juga orang yang berkuasa di atas ngasih memo, nih kamu kerja temui dia, ini dari Bapak. Oh Bapak ini, ya siap, udah siap aja. Itu karena kedekatan kita, kekhusyuan kita itu mendatangkan kebaikan. Nah, kita berupaya supaya kita khusyuk dalam beribadah, apapun yang kita kerjakan dengan kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Ibadah khusyuk. Kalau yang lain kita berikan sudah ikhlas karena Allah. Tapi kalau sholat kan khusyuk. Karena tantangan luar biasa. Allahu Akbar, ingat kunci ini tadi. Wah, kunci saya hilang, ingat kunci. Allahu Akbar, anak saya lagi tidur gimana nih? Allahu Akbar, waduh. Nah, jadi banyak tantangan. Maka kita penuh khusyuan. Maka dikatakan ketika kita sholat, ingatnya hanya Allah. Ingat Allah, jangan ingat lain-lain. Itu aja. Tapi itu gambarannya, insya Allah kita masuk orang-orang yang khusyuk, minal khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
dan kita cukupkan tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang taat dan selalu mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa karim Allahumma bi'il fatihah wa qaramatil fatihah. Ya farijal hamdi wa kashfal ghadab ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fi kalimat. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fi Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi wa yaqinan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.